hari ke 3. Kupat. Nyobain kupat. Kupat apaan? Kupat tahu. Kupat tahu. Kupat. Jadi hari ketiga mau kemana, Jack? 1, 2, 3 kupat. Kita mau kemana, Jack? Kita mau ke Museum Pos sama ke Gedung Indonesia menggugat. Indonesia menggugat. Digugat sama kucing. Udah itu dong, 2 doang itu. Ada lagi kah hari ketiga ini? Kita nggak tahu tapi ntar paling nanti mampir ke bengkel. Nah, indah. Nih ada manusia cilik menggemaskan. Ya, kita makan dulu bro. Kupat tahu enak. Three hours later. Oke, teman-teman, kita sedang on the spot, on the way menuju Museum Hah? daerah Braga. ya. Tidak tahu kita akan ke museum mana. Pokoknya hari ini ada ya banyak lah kita ke museum. Tapi prioritasnya ada 2, yaitu menggugat sama gedung pos. Iya. Ya itu. Museum Pos. Alright. Ini tank banyak. Udah rapi. Cer. Bro. Yang penting nyaman, utamakan fungsi. Oke, kita di mana bang? Pos Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia. Kita tadi masih di Bandung ya. Betul. Alright, kita di Museum Pos. Gue penasaran nih sama tulisan ini. Tulisan Aksara ya. Pasarnya no. Jack. Keren sih. Jadi teman-teman, di Museum Pos Indonesia ini dia menceritakan awal mula surat menyurat di Indonesia dari zaman Belanda, dari zaman Inggris, dari zaman VOC. Itu terus juga menceritakan sejarah-sejarah bahasa-bahasa di Indonesia. Intinya surat menyurat di Indonesia. Misalnya ini zaman VOC, ini zaman pemerintah Jepang. Ini kode-kode pos, pembagian kode pos yang dibuat pencetusnya nih Insinyur Marsudi Muhammad Paham. Ini seragam pegawai pos. Ini seragam pada tahun 1930 di zaman Hindia Belanda. Ini juga Hindia Belanda. Ini di zaman Jepang akhir. Nah, ini
zaman 1970-an. Ini apa nih? Pakaian dinas lapangan mulai hari Selasa. Oh, ini udah mulai tahun 1995. Oh, iya. Ini saya. Nah, ini tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan pos dari masa ke masa. Ini ada di zaman Belanda mungkin atau Inggris. Ini udah mulai orang Indonesia. Pos, PT Pos. Oh, jadi beda-beda gitu ya tempatnya. Nah, ini sedikit dokumentasi dari proses pembuatan perangko, teman-teman. Sumpah ya, gue tuh emes sama zaman dulu karena yang serba manual gitu. Keren cuy. BTW gue salpok sama jam tangannya. Culture sih. Nah, kita masuk ke sejarah perangko. Nih, pertama kali perangko di dunia pada tahun 1840. Penny Black. Dan ini perangko-perangko di seluruh dunia yang menjadi suatu pikiran baru buat gua, karena gua jadi tahu gitu alasan kenapa orang-orang suka koleksi perangko-perangko dari dunia. Karena di setiap perangko itu punya ciri khasnya masing-masing, dan menurut gua ini gokil sih, keren sih sumpah dah tuh. Kayak punya ciri khas sendiri, dan buat orang-orang desain tuh ini keren sih gitu. Sini beberapa ada yang nggak terpasang, cuma oke sih. Nih kayak ini nih, ini jujur keren sih itu, kayak estetik gitu kan. Ini juga nih, apalagi ini orang boxing jadiin perangko. Jujur gokil sih. Nah, jadi di sini ada beberapa koleksi-koleksi atau etalase-etalase ya, perangko dari berbagai negara nih yang ditaruh di sini untuk semacam pameran lah. Namanya juga museum kan. Itu ada yang Afrika, Ethiopia, Indonesia, bukan Indonesia, Afghanistan, Turki, terus ini Paraguay, El Salvador, banyak berbagai kota. Jujur keren sih. Dan alat-alat $2 mas, 20.000. Keren sih. Ini juga ada foto apa ini? Foto kantor pos Surabaya. Kantor pos zaman dulu bentukannya kayak pabrik. Kaca. Ini apa nih? Kantor pos pembantu Wonokromo tahun 1935. Nah, ini apa nih? Perangko emas. Ini perangko-perangko para presiden mungkin, nggak tahu. Perangko emas ya guys. Nah, kita masuk ke sejarah gedung PTT. Telepon, gedung pos telegraf sama telepon, gedung sate. Tempatnya itu di sayap timur gedung sate. Ya. Nah, ini sepeda kantor pos, pada tahun 1950.
Mana? Ini standarnya di depan ya? Keren sih. Ini motor juga nih. Ini tahun berapa nih? Wih, ganteng sih. Motornya keren banget ya. Jack ganteng nih. Jack. Motor 2 tak. Isi paket, mengantar paket nggak bang? Atas nama siapa kak? Atas nama Cinta. Kalau kan suami pakai itu sepeda yang banyak apa? Dia pakai Pakai ini aja ekspres aja lama. bagi sepeda ya. Iya. Paket gua tuh ditaruhnya sembarangan Sofi. Nah ini bapak siapa nggak tahu karena nggak ada namanya. Nah ini tempat-tempat pos-pos. Wah ini Inggris banget nih. Tempat-tempat pos-pos mungkin yang ada di Indonesia atau di berbagai negara. Oh iya, pos ke Indonesia ya. Dia keliling-keliling. Motoran sembari touring. Asli. Anak motor doi. Pintu Asana sebagai tempat penyimpanan barang berharga kantor. Wah, langsung pintunya ya. Nah tuh, ini mungkin properti kantor PTT, pos-pos. Wah keren sih. Ini pada zaman Belanda tuh pos. Pos. Mesin otomatis penjual benda pos. Wow. Mesin yang berawal menjual benda-benda lokasikan. Oh, sistemnya kayak koin gitu ya. Kasih dulu. Coba gimmicknya. Pokoknya. Nggak ada gimmick dong. Iya. Oh, Oh kayak di Ragunan. Iya. air gratis. Gratis. Balas Belanda. Nggak ada ya? Toilet biasa sih itu. Oke, kita sudah kelar Museum Pos Indonesia. Menurutku sangat apa ya? Nice knowledge, nice ilmu. Gimana bang? Sudah selesai, kita lanjut ke museum selanjutnya. Museum apa? Gimana? Langsung review di sini. Enggak apa-apa. Hah? Blok aja. Menyenangkan. Oke. Yuk ke museum selanjutnya. Later. Oke, kita udah di gedung sate. Oke, kita sudah di mana kak? Gedung. Museum Gedung Sate. Kenyang banget ya. Mapping di gedung sate. Gedung sate. Soalnya belum masuk kerajaan Allah. Ini tampak depan gedung sate. Nih guys. Ini sebelum gedung sate cuy. Iya, sebelum pembangunan gedung sate, ini bentuk Bandung rata bro. Keren sih. Tuh, keren tuh. Apakah ini salah satu peninggalan Belanda? Nih, ini ada buku Histori Jawa, terus Histori Jawa. Nah, ini Braga tahun kapan ini ya? Nggak ada tahunnya. Nah, tadi kita di sini nih guys, di Museum Pos. Terus kita jalan lewat belakang gedung sate. Jadi kita masuk deh di gedung sate sisi timur.
Terus ini juga menceritakan, bukan menceritakan sih, lebih mempublish bagaimana Gedung Sate ini terbentuk. Dari sejarahnya, dari arsitekturnya. Ada Mang Ujang arsitektur tuh. Nah, ada dindingnya, dinding keaslian itu. Terus ceker ayam. Dia makannya masih pakai kayu. Kalau orang-orang gendut yang negeri mah roboh. Ini adalah gubernur pertama Jabar. Kalau gubernur sekarang siapa? KDM, Kang Deddy Mulyadi. Ini infografis tentang gubernur. Nah, kita lagi bekerja tuh di dalam situ. Jadi mager. Nah. Ya, jadi nanti untuk bagian sebelah sini pakai kapur Pak sama akmen halus. Kita pakai batu pasir sama pakai batu kali. Nanti jangan lupa dipahatnya sama Pak Lim Agoh. Ya, nanti ini proyeknya jadi selesai di 5 tahun. Di sekarang jangan lupa pakai penangkal petir alias tusukan sate kita. Nanti saya di sini coba-cobain aja. Sebuah bangunan megah dengan Oke teman-teman, kita udah keluar gedung sate kambing. Sekarang kemana? Ke gedung sate apa sekarang? Aduh, geologi. Oh, Tapi yuk. yuk. Next kita ke Museum Geologi. Cihuy. Kita udah di gedung Museum Geologi. Ini tiketing. Tiketing gedung mulu. Museum Geologi. Bergoyang-goyang. Kasih ke orang ya. Nah, ini salah satu gajah di Ice Age, si marmut. Udah ngambil tadi ini. Ini tulang asli kak? Mungkin ya. Apa cuma ini doang? Soalnya nggak ada ini kan? Tapi kayaknya asli Afrika ya? Lihat nggak terlalu ngeliat ke tulang. Jadi di sini ada yang menarik perhatian gua sih pada si Kars Gunung Sewu ini. Kenapa? Karena lu lihat ini dalam gua kok bisa cantik bacok. Ini lokasinya di mulut gua Tabuhan di Pacitan Barat. Next kali ya. Tuh. Kars Indonesia. Jadi ini batu-batu yang ditemukan dalam gua.
batu usus anjir. Nah sekarang di alam semesta sama pembentukan bumi. Menurut gue ini menarik banget. Kenapa? Karena yang kita tahu teori Big Bang alam semesta itu kan letusan ya, terus terbentuknya planet kan. Awal bumi ini lama-lama dia membeku menjadi daratan. Berarti tanah-tanah yang sekarang kita injek itu asalnya dari api-api ya. Wow. Pemetaan Indonesia, lu lihat, Bob, ini nggak kelihatan ya di kamera, cuma bukan tempat sih, awal pulau Indonesia tuh bentuk dari yang awalnya tuh nyatu dia sama, kalau yang sekarang tuh Thailand, Singapura tuh nyatu semua sampai ke Rusia, terus sampai jadi yang sekarang nih. Tahu awalnya 50 juta tahun lalu, anjir, gokil. Nah guys, kekayaan sumber daya geologi. Ini tambang-tambang di seluruh Indonesia yang punya kebutuhan geologi atau riset geologi. Ini contoh yang baik. Tapi kalau contoh buruknya ya bisa dilihat lah dari tambang-tambang ilegal yang merusak itu. A few moments later. Duduk dulu ya, capek. Speak baca. Iya, pojok baca. Biar yang dipilih ya. Iya. Karena mah kalau mau baca duduk doang capek. Oke, kita naik ke lantai 2 Museum Geologi ya. Di lantai 2 ini kebencanaan geologi. Ya Pak? Mari Pak. Museum Bencana Geologi Indonesia. Waspada siaga. Selamat. Alright, kita masuk ke sumber daya geologi. Kayak Ternyata bukan jebakan Batman, tapi ada jebakan Mason. Jebakan Batman muncul itu jebakan Batman. drop the light. I'm feeling the micro of the storm. Ini tempat apaan? Ini adalah ruangan pengetahuan tentang ada motif bumi, ada jendela dari batu-batuan, juga ada salah satu batunya anaknya Gading. Mana? Batu anaknya Gading. Batu. Mana nih? Nih, Ah. salah bro. Batu anaknya Gading. Batu gemping. Di tetangga. Dengan Pak lu. Ini buruk kayak gini nih, aduh ya Allah. Up.
batu bara apa yang bisa nyanyi bara suara. Wah. Nah, ini nih yang harus ini nih. Air di lingkungan kita too much, banjir. Too little, kekeringan. Too dirty, penyakit. Kalau tuku arwana apa? Jalan-jalan. Ah teman-teman, ini tempat ngebuat mochi di Jepang, agak gila. Nah ini zaman dulu nyambel beginian. Ini ulekannya nih. Wow, sedap banget. Pantes ada di Bandung, ada nyambel sini ngalam. Asik sih. Gajah apa yang nyebelin? Nggak jadi. Alright, tempat ketiga di geologi sejarah kehidupan. Oh, ini dari yang tadi awal kita datang. Pembentukan bumi dari teori Big Bang, dari letusan alam semesta, yaitu Big Bang. Makhluk pertama yang tinggal di bumi ternyata bukan Nabi Adam. Betul. Yaitu bakteri ya, semacam bakteri ya. Gimana Nabi Adam? Karena Dia nggak masuk ini ya? berarti agama dia bukan Islam. Nah, dari periode yang kita lihat ini dari letusan alam semesta, dari yang awalnya full api, full lava, full magma bumi ini. Periodenya dari Kambrian, terus ke Kambrian, Ordovisian, terus Silurian, Devonian, Mississippian, Pennsylvanian, Permian, Triasik, Jurassic. Nah ini Jurassic nih, T-Rex. Intinya dinosaurus, Cretaceous, Tertiary. Wah banyak sih. Ini udah mulai ini nih. Oh, Miocene, Tertiary, terus habis Tertiary Quaternary, yaitu kehidupan kita. Masa Paleozoikum. Buset, itu kurang lebih 540 sampai 245 juta tahun yang lalu. Ini zaman dimana transisi di zaman air ke darat. Soalnya kan setahu gue ya, bumi kan awalnya api tuh, full api kan, terus ke full air yang dimana makhluk hidupnya tuh di air semua, terus lama-lama migrasi ke daratan. Banyak sih. Daniel, rusa, babi, kerbau. Apa bang? Berarti kan dulu manusianya tuh lebih tinggi dari sini. Iya. Kalau Barilea Asli. Sini gue tunjukin. Apa? Nggak cuman ada babi yang jadi-jadian, manusia jadi-jadian, di sini juga ada, lihat. Apa tuh? Mana? Sapi-sapian. Sapi-sapian. Nggak cuman manusia jadi-jadian, sapi-sapian. Sapi-sapian. Kok bisa sapi-sapian sih? Tengkorak sapi-sapian. tapi buat yang interview
bayangin. Zaman dinosaurus belatung segede gaban. Anjing. Oh. Capung nih. Capung gede banget gila. Terus wah. Gokil sih. Oke, kita masuk ke ruangan selanjutnya. Widih, manusia purba. Manusia purba lainnya yang sudah mengenal Metallica. Tengkorak kecil banget. Ada weh. Ada. Coba mau lihat. Itu di YouTube kan disensor di YouTube. Ada daerah namanya di daerah Jawa nih namanya kan Flora. jadi ternyata cekungan Bandung. Banyak apa? Purba. Iya. Jangan. Kan gue make sure. Itu Lu bilang purba. Iya. Menteri kesayangan. Gua pawon ya cuy. Ini loh, dia kayak apa? Ketakutan gitu loh. Terkuburan kayak begini merengkuh gitu loh. Dan ini nih bentukannya. Oh gini cuy. Iya, gua pawon di Padalarang. Di gua. Iya. Loh, bentukan dia tuh kayak ketakutan gitu loh, ngerengguk gitu ya. Kayak ketakutan ketemu malaikat. Dia takut dia tadi. Ah, kita keluar juga, bro. Aduh, capek banget gua diri mulu. Gimana? Taps ngets. Kita tinggal cari ini Apaan? makan siang ngecas. Oke, kita udah keluar Museum Geologi, udah ngeliat banyak hewan dan manusia-manusia purba sama alam-alam zaman dulu Saya purba ya. sama kucing hitam. Kita menuju nggak tahu kemana, makan siang dulu. Bandung tapi cowok Bandung. Oke. Next, makan siang dulu kita. Kita mampir di Kofu ya guys ya. Sekalian mau ngecas dan makan siang. Makan. Later that same evening. Oke teman-teman, kita udah ngeres dulu tadi di Kofu, habis itu udah di mobil lagi. Sekarang menuju Indonesia menggugat sama alun-alun ke terowongan bumi Pasundan. Braga, Bandung lagi hujan sekarang di daerah Cisangkuy. Oke. Jadi ini kita udah di Indonesia menggugat, apa, Museum Indonesia menggugat. Terus tadi nanya ke penjaganya, tutup katanya, padahal di Google Maps tuh tutup jam 5. Iya, padahal di sini tuh tutupnya harusnya jam 5, tapi tadi dia bilang kita tuh datang jam 6 lewat, jam 4 lewat 13 apa lewat 11 gitu. Terus rupanya bilang udah tutup gitu. Padahal di aslinya di Maps itu tuh tutupnya jam 5. Nah, terus dia sempat nanya dari mana, terus kita bilang dari Jakarta gitu. Terus rupanya nanya lagi berapa orang, 4 orang. Oh enggak, terus dia ngobrol-ngobrol sebentar di dalam, terus udah tutup gitu. Gimana nih Pak KDM kan? Gimana nih Pak KDM nih, kita orang Jakarta, warga Jakarta mau ke gedung Indonesia menggugat tapi tutup. Emang iya Pak, tutup jam 4 Pak. Bentar aku cek di Google ya Pak ya. Tadi kita habis keliling-keliling
Nih tulisannya, nih Gedung Indonesia menggugat. Di sini itu tutupnya jam 5, buka jam 8 sampai jam 5. Sabtu Minggu tutup. Tapi jam segini ini baru jam 6:21. Jadi kita tuh nyampe jam 6:11 itu katanya tutup. Kan aneh banget ya. Waktu 40 menit. Terus itu gerbangnya masih kebuka. Harusnya kalau emang dia ketutup, udah aja gerbangnya tutup. Nggak usah dibuka-buka gitu dan ngapain nanya-nanya ya gitulah. Pokoknya aku nggak setuju dengan bapaknya kayak korupsi waktu untuk kerja. Aku bingung sih bapaknya. Gimana nih Pak KDM, tolongin lah ini gimana nih. Ya begitu. Jadi satu tujuan museum kita lewat, dan ini Boleh, apa sih ini yang bahas? dan hari ketiganya Mau nanya apa ini bener? dan hari ketiganya tuh missing gitu. Ini tutup Pak. Tutup. Di Google bukannya jam 5. Nah, itu mah udah waktu dulu. Itu. Waktu dulu ya, belum diaktifasi ya. Ah, Kita mau review soalnya tempat. Hah? Mau review tempat ini ke dalam mau review dan iya. iya, besok aja lah. besok aja. Berarti harusnya di Google diperbarui ya. Itu dari dulu, soalnya kan kita cuma Oh iya, tahu. kantor. Nah, nanti kita buat follow up ke kantor kali ya. Di Google harus diganti soalnya. Kita dari Jakarta. Iya, tahu di semua juga. Iya. Kalau banyak yang kayak gitu. Iya. Kayak jelasin ya itu. Berarti udah ditutup ya? Ya, Harusnya di Google diganti. Ya. Makasih, Pak. ya. Di Museum Indonesia menggugat. Asik. Gimana? Sudah ada di bawah jembatan. Iya, akibat apa sih kesini tiba-tiba? Di bawah sini orang-orang Instagram ngeri banget, Cok. Ini lewat atas kali ya. Jadi yang seharusnya kita kesini tuh sekitaran maghrib, tapi gara-gara Museum Indonesia yang menggugat tutup duluan, jadi kita langsung kesini. Ini namanya terowongan apa sih? Terowongan apa sih kan ini namanya Kak? Asia Afrika, terowongan Asia Afrika. Yang viral-viral, Bumi Pasundan dan lain-lain. Nah, ini kita di atas terowongan Asia Afrikanya. Dan Bandung bukan sekedar geografis. Ngoms. Awas kepala. Hujan-hujan cuy. Iya, dapat vibes Bandungnya ya. Iya, demi makanan Instagram, makanan YouTube, makanan Betul. TikTok, Betul, demi endorse. betul. Kita lakukan hujan-hujan. Ecor ya, udah foto bareng-bareng juga. Dan Bandung alah. Baru semalam denger lagunya tuh. Iya, benar. Lagu Pilih Baik yang dan Bandung. Tiba-tiba di sini ya. Iya. Oke. Oke, jadi kita masih di atas kolong Jalan Asia Afrika untuk podcast. Tuh. Jadi emang kebetulan pas kita naik ke atas sini kita nemuin background ini nih, background peta wisata Bandung. Dan kita izin juga ke petugas di sini. Menurut gue ya sangat welcome, sangat baik, karena dia bilang nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa kameraan untuk umum gitu kan. Terima kasih untuk penjaga sini. Kita habis podcast tentang
kemarin di Tahura di hutan kemarin. Jadi lagi masak yang ini kan? Ya. Ini tempat ini guys, itu sepi, rapi, bersih, dan cocok banget untuk aneka orang-orang yang mau buat podcast. Orang ini cocok banget, jadi kasih banget Bandung, miss out Bandung. Jangan lupa mampir ke Bandung karena tempat kerja ketika mau buat Bandung. Mantap. Balik lagi ke Kenji. Gimana Jack? Mantap sih untuk saat ini. Tapi kenapa ya orang-orang lebih memilih nyebrang di bawah ketimbang ada di atas? Iya, Nyebrang. makanya. Emang Kan kalau ada yang susah kata kebelet ini juga sih, kebelet foto juga. Kebelet foto ya. Nah, padahal ada yang lebih safety di sini kan. Malah sepi dan ya daripada nggak pakai kita kontenin aja. Iya, di mari. benar. Penjaga juga baik. Sok atau ya uts. Daripada ribut sama tukang pos. Benar. Gimana bang? Mantap, tempat ini direkomendasikan buat yang mau tiket setelah jalan-jalan kita. Betul. Atau mau nongki pas sekedar review bikin podcast ini boleh banget. Bagus dong. Bawain juga. Oke. Gitu teman-teman. Jadi next dari ini kita langsung OTW Jakarta, Depok. Tapi mungkin kita ke toko apa? Kak Indah? Hah? Ke toko apa? toko oleh-oleh dulu. Oh, toko oleh-oleh ya. Kita kan dulu berat. Oh iya, makan malam dulu kita situ toko oleh-oleh. Habis itu baru udah Depok. Tiga bakar. Oke teman-teman. Jadi day 3 di Bandung sudah selesai, dan setelah tadi ke Jalan Asia Afrika di terowongan Bumi Pasundan itu tempat terakhir kita. Dan tadi udah makan malam cuma nggak sempet ngerekam karena bete karena pelayanan si apa sih abang-abangnya nama tempatnya? nggak tahu lah. Oh iya, oh iya bete. Kalau bete nggak bakal gue sebutin. Males. Ya, jadi ada orang lapar, servis begitu bisa emosi tadi, cuma ya udah untung ada maaf dari dia. Jadi ini kita langsung merabas ke Depok tanpa mampir ke oleh-oleh. Jadi sekian untuk vlog kita di Bandung. Next di Bandung. Next kemana lagi teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar. Tapi ya deket-deket aja kali. Iya. Jangan yang nyebrang-nyebrang. Kan pakai mobil nih kita. Masih di Jawa-Jawa lah. Terus juga YouTube-nya juga baru. Tapi Iya. kalau kalian mau donatorin sih nggak apa-apa. Kali ada Kalian yang nyangkut iya, mau review gitu masuk, kan. Gak apa-apa, kita mah jauh yang penting dibayarin gitu. misalnya ada tempat makan di Jogja gitu. Ya, review dong kak, gas, tapi bayarin ongkosnya segala macam. Iya. Bisa. Oke. Terima kasih Bandung, Bang. Terima kasih Bandung, tapi dengan tidak beberapa orang-orang yang buat kita kesal. Terima kasih buat ini apa Mas Yos sudah menemani kita. Benar. Terima kasih Nanti untuk kalau nonton kontennya Mas Yos ya. ya. Terima kasih untuk gestar kita Mas Kios dan Gires. Dan keluarganya ibu produser eksekutif kita. Betul. Oke. Sampai ketemu di next episode. Bye.